Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Devina Meka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem koloid ya. Sebelum pelajari lebih lanjut, saya akan memberikan pokok bahasan. Di sini terdapat pengertian dari sistem koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat sistem koloid, koloid dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan sistem koloid ya. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang koloid, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai koloid, yaitu terdapat video di mana video tersebut itu merupakan gambar koloid ya. Nah, di video tersebut terdapat susu, kelapa, cat, terus keju ya. Itu merupakan semuanya itu merupakan gambar-gambar dari koloid. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat ilustrasi tersebut, itu merupakan gambar-gambar dari koloid. Di sini saya akan menjelaskan bahwa koloid ini merupakan suatu partikel dari suatu zat yang tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan homogen. Namun, ukuran partikel koloid ini berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer, sehingga koloid ini termasuk dalam larutan heterogen. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana dengan suspensi yang tadi itu yang termasuk dengan koloid? Apakah koloid itu juga termasuk dengan suspensi? Sebelum lebih lanjut atau saya membahas mengenai suspensi, di sini terdapat video ataupun ilustrasi ya, atau ilustrasi tentang apa itu larutan, suspensi ataupun koloid. Nah, yang pertama itu merupakan gambar teh. Yang kedua itu merupakan gambar susu. Dan yang ketiga itu merupakan gambar kopi. Nah, di situ sudah dijelaskan di mana teh itu terdiri dari satu fase berwarna jernih dan tampak homogen ketika diamati. Nah, di situ disebut dengan larutan teh. Nah, di mana larutan ini merupakan campuran homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskopis ultra ya. Di mana koloid ini secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskopis ultra. Nah, di ilustrasi tersebut merupakan contoh susu ya. Untuk suspensi ini akan terjawab ya. Suspensi itu merupakan campuran heterogen. Nah, yang terdapat pada ilustrasi tersebut itu merupakan campuran kopi dengan air. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan jenis-jenis koloid. Di mana jenis koloid ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis fase terdispersi dan pendispersinya. Nah, di mana fase terdispersi ini merupakan zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Untuk fase pendispersinya ini merupakan zat pelarut di dalam larutan koloid. Jadi, apabila fase terdispersi, jika kalian ingin memahami itu, apabila terdispersi itu zat terlarut, jika pendispersi itu zat pelarut, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis koloid ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu sol dengan fase dispersi sol dengan fase terdispersi berupa padat, emulsi dengan fase terdispersi berupa zat cair, dan buih dengan fase terdispersi berupa gas. Yang pertama yaitu sol.
Sol ini merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya berupa padat dan medium pendispersinya berupa zat, padat, cair, dan juga gas. Nah, di mana jika dalam medium pendispersinya itu berupa padat, maka jenis koloidnya itu sol padat ya. Contohnya itu seperti intan ataupun gelas berwarna. Di mana apabila itu medium pendispersinya itu cair, maka jenis koloidnya itu sol. Di situ contohnya seperti cat ataupun tinta. Nah, apabila medium pendispersinya itu gas, maka jenis koloidnya itu aerosol padat. Untuk contohnya itu seperti pembakaran ataupun debu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu emulsi. Emulsi ini merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya itu cair, di mana apabila medium pendispersinya itu padat, itu maka jenis koloidnya itu berupa emulsi padat. Untuk contohnya itu seperti mentega, keju maupun jelly ya. Nah, di mana apabila medium pendispersinya itu cair, maka jenis koloidnya itu berupa emulsi. Untuk contohnya sendiri itu seperti susu, mayones, ataupun es krim. Nah, apabila medium pendispersinya itu berupa gas, maka jenis koloidnya itu aerosol cair, seperti awan atau hairspray ya. Untuk yang selanjutnya itu buih, di mana buih ini merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya itu gas, di mana apabila medium pendispersinya itu padat, maka jenis koloidnya itu berupa buih padat seperti styrofoam ya. Untuk medium pendispersinya cair, jenis koloidnya itu berupa buih cair, atau untuk contohnya itu seperti busa sabun. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari koloid. Sebelum mempelajari mengenai sifat-sifat dari koloid, untuk sifat yang pertama itu efek Tyndall, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ilustrasi dari efek Tyndall ini ya. Di mana ini merupakan contoh dari efek Tyndall. Sejumlah cairan berada di dalam tabung kimia. Seberkas sinar dari sumber cahaya itu dikenakan pada tabung pada sisi kiri. Pada tabung larutan sejati, kondisi cairan itu masih sama seperti semula, tetapi pada sistem koloid cahaya itu akan tampak jelas dan sinar cahaya itu melewati cairan dalam tabung. Nah, di mana fenomena ini yang dipelajari oleh John Tyndall. Selanjutnya, setelah melihat ilustrasi tersebut, maka yang dinamakan dengan efek Tyndall itu merupakan gejala penghaburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Pada larutan sejati yang sudah dilihat di slide sebelumnya, diameter yang dimilikinya itu kurang dari 40 nanometer, sedangkan cahaya tampaknya itu memiliki panjang gelombang kisaran 400 sampai 750 nanometer. Nah, di mana anggap saja molekul larutan itu memiliki diameter 5 nanometer dan sinar yang melalui larutan itu 500 nanometer. Nah, artinya panjang gelombang sinar itu 100 kali, hampir semua sinar itu dapat melalui molekul larutan tanpa interaksi. Di mana pada sistem koloid memiliki diameter 40 sampai 900 nanometer, di mana ukuran molekul koloid ini hampir sama.
jadi bisa menyerap melewati cairan dalam tabung tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan gerak Brown, di mana ini terdapat ilustrasi gerak Brown susu ya, susu yang atau disebut merupakan jenis koloid. Nah, di situ terdapat ilustrasi gerak Brown. Nah, di situ dimana untuk selanjutnya itu setelah kalian melihat ilustrasi pada gerak Brown tersebut, bisa dijelaskan bahwa gerak Brown ini merupakan gerak terus-menerus partikel koloid secara acak yang disebabkan oleh tumbukan antara partikel terdispersi dan partikel pendispersi. Nah, di situ partikel-partikel itu terus-menerus sehingga akan menghasilkan gerak Brown ya, atau zigzag atau terus-menerus seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu absorpsi. Di sini saya akan menampilkan sebuah ilustrasi absorpsi, di mana partikel koloid itu tersusun atas berbagai atom untuk mempermudah permodelan. Anggap saja di sini partikel koloid itu seperti gumpalan tunggal ya. Nah, di mana di sekitar partikel koloid itu terdapat partikel lain yang berukuran lebih kecil yang berwarna kuning yang tadi itu ya. Nah, partikel kecil ini akan menempel di permukaan koloid. Karena proses absorpsi ini ukuran sistem koloid dapat membentuk akrelat yang sangat besar yang berupa jaringan seperti pada gel ya. Jika dilihat dari muatan partikel yang menempel, terdapat juga jenis koloid seperti jenis koloid bermuatan netral, negatif maupun positif seperti itu. Nah, setelah melihat ilustrasi tersebut, maka absorpsi ini merupakan peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luas permukaan partikel. Dengan adanya penyerapan ion menyebabkan koloid menjadi stabil. Nah, di situ terdapat contoh Sol FeOH 3 kali dalam air mengabsorpsi ion positif. Nah, di situ terdapat H+ ya, ion positifnya H+, jadi itu sehingga itu bermuatan positif. Nah, di mana sedangkan Sol As2 S3 itu mengabsorpsi ion negatif, nah sehingga akan bermuatan negatif. Di situ S2- ya, ion S2-. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada elektroforesis. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai elektroforesis. Pada ilustrasi tersebut terdapat dalam suatu wadah terdapat sistem koloid yang bermuatan. Partikel koloid bermuatan positif di wadah pertama dan partikel koloid bermuatan negatif itu di wadah kedua. Nah, di situ kedua logam akan dicelupkan secara terpisah, di mana di sebelah kanan itu terhubung dengan kutub positif, sumber tegangan disebut sebagai anoda, di mana logam di sebelah kiri itu terhubung dengan kutub negatif, di mana sumber tegangannya itu disebut dengan katoda. Ketika sumber tegangan ini di-on-kan, maka partikel koloid bergerak menuju kutub yang berlawanan karena adanya gaya kolom. Nah, di mana pergerakan ini itu yang disebut dengan elektroforesis ya.
Nah, dimana setelah melihat ilustrasi tersebut, elektroforesis itu dapat dijelaskan bahwa elektroforesis merupakan peristiwa bergeraknya partikel koloid ke arah elektroda positif maupun negatif. Peristiwa ini dilakukan untuk memisahkan partikel koloid dengan arus listrik. Seperti contohnya itu identifikasi DNA dan penyaringan kotoran debu pada pabrik. Seperti itu. Sifat koloid yang selanjutnya yaitu koagulasi. Koagulasi ini merupakan penggumpalan partikel koloid karena penambahan suatu elektrolit atau peluncuran muatan partikel koloid. Koloid distabilkan oleh gerakan Born dan muatannya, di mana penambahan suatu elektrolit atau muatan yang berbeda dengan sifat koligatif akan menyebabkan koagulasi. Nah, koloid bermuatan positif akan lebih mudah terkoagulasi oleh elektrolit yang muatannya lebih negatif. Nah, begitu pun juga sebaliknya, apabila koloid bermuatan negatif akan lebih mudah terkoagulasi oleh elektrolit yang bermuatan lebih positif, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu dialisis. Sifat-sifat koloid dialisis ya. Di mana koloid mampu memurnikan dirinya dari ion-ion pengganggu, di mana ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dengan dialisis. Nah, di situ terdapat gambar untuk yang pertama yang berwarna merah itu merupakan jenis koloid. Nah, kita anggap saja di sini darah ya yang berwarna merah itu, karena darah juga salah satu jenis koloid. Nah, kemudian di dalam koloid itu atau di dalam bejananya itu ada air. Nah, di bawahnya itu ada air yang masuk. Di bawahnya itu ya, itu ada air yang masuk. Di paling kanan sendiri itu ada air yang keluar, yang udah bersama bersama ion-ionnya, keluar dengan ion-ionnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian pembatas antara koloid dengan air itu merupakan membran. Apa yang akan terjadi setelah ini yaitu ion-ion akan keluar dari koloid menuju air melalui membran. Nah, kok bisa sih koloid keluar menuju air melalui membran? Hal ini bisa terjadi karena partikel ion itu lebih kecil daripada koloid. Koloid ini tidak akan keluar melalui membrannya, sehingga nanti ion-ion yang keluar bersamaan dengan airnya ini diibaratkan dengan mau membawa sampah gitu ya, atau ion yang kotor. Nah, kemudian airnya ini dikeluarkan, barulah koloid tersebut terbebas dari ion-ion pengganggunya. Nah, seperti itu ya. Untuk sifat-sifat koloid selanjutnya itu koloid pelindung ya, dimana suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut dengan koloid pelindung. Dimana koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompokkan gitu ya. Contohnya pada pembuatan es krim itu digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula ya. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Ada juga contohnya zat-zat pengemulsi seperti sabun, deterjen, juga termasuk koloid pelindung seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan bahan-bahan kimia yang berbentuk koloid. Bahan-bahan kimia ini dibuat oleh industri. Nah, oleh karena koloid merupakan salah satunya cara untuk menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan stabil, maka dalam bahan-bahan kimia ini dalam kehidupan sehari-hari itu dibuat oleh industri. Yang pertama itu pada industri kosmetik ya.
bahan kosmetik itu seperti foundation, pembersih wajah, sampo itu umumnya itu berbentuk koloid emulsi ya. Untuk selanjutnya itu industri tekstil. Pewarna tekstil berbentuk koloid karena mempunyai daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil tersebut. Selanjutnya itu industri farmasi, di mana banyak obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid. Mengapa? Karena itu agar stabil atau tidak mudah rusak seperti itu. Ada industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran atau minyak ya dengan air, sehingga sabun dan deterjen ini dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Untuk yang terakhir itu ada industri makanan, di mana kita sudah mengetahui banyak makanan yang dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti makanan contohnya itu kecap dan saus dalam bentuk koloid. Yang terakhir, pembahasan terakhir itu merupakan pembuatan sistem koloid. Sistem koloid ini dapat dibuat dengan pengelompokan atau agregasi partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Cara yang pertama itu ada cara kondensasi, yang kedua itu cara dispersi larutan, setelah itu cara kondensasi koloid, setelah itu dispersi, baru suspensi. Untuk yang pertama itu yaitu cara kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ionnya itu bergabung menjadi partikel koloid. Cara fisis yang dapat dilakukan untuk mengkondensasikan partikel adalah, nah di sini ada pendingin. Proses pendinginan ini akan mengumpalkan partikel larutan menjadi suatu koloid. Mengapa? Karena kelarutan suatu zat itu pada umumnya berbanding lurus dengan suhu. Nah, untuk selanjutnya itu penggantian pelarut. Nah, di mana meskipun dalam jumlah yang sedikit, belerang itu melarut dalam alkohol, tetapi belerang tidak larut dalam air. Dengan menuangkan larutan jenuh belerang dalam alkohol ke dalam air, belerang akan mengumpal menjadi partikel koloid. Kemudian alkohol dipisahkan dengan dianalisis, maka terbentuklah sol belerang seperti itu ya. Selanjutnya itu ada pengembunan uap. Dengan cara mengalirkan uap air raksa melalui air dingin, maka akan terbentuk sol raksa dengan menstabil digunakan amonium sitrat. Yang selanjutnya itu ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini merupakan salah satu kondensasi yang lain, seperti reaksi penggenapan, reaksi reduksi oksidasi, dan reaksi hidrolisis ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu cara dispersi. Cara dispersi ini merupakan cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel koloid. Adapun cara dispersi ini yaitu ada cara mekanik. Dengan cara mekanik ini, partikel kasar ini dipecah halus dengan menggunakan alat penggiling koloid. Setelah itu didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi. Contohnya itu pembuatan sistem koloid dengan cara ini adalah pada pembuatan sol belerang. Selanjutnya cara Buser-Bredig. Ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Dua kawat logam yang berfungsi sebagai elektroda itu dicelupkan ke dalam air. Nah, kemudian ujung kawat diberikan loncatan listrik. Sebagian logam akan mendebu ke dalam air membentuk partikel koloid. Yang selanjutnya itu cara peptisasi. Cara ini merupakan cara pembuatan sistem koloid dengan memecah partikel besar dengan menambahkan suatu elektrolit yang mengandung ion sejenis atau dengan bantuan zat pemecah atau pemeptisasi seperti itu ya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem koloid. Apabila ada salah penjelasan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.